Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa, berbincanglah dengan kami ya Tuhan, permuliakan nama-Mu dan berkati masing-masing anak-anak-Mu berani memilih jalan Tuhan, karena tidak ada yang lebih baik selain jalan-jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan sekalian, Yahu. Horas. Saya nggak pakai dulu horasnya dong. Yeremia 18 ayat 1 sampai 17. Di natsnya seperti itu, tapi gereja memberikan kepada saya sampai ayat 11. Karena memang waktu yang tidak banyak dan Anda bersiap tertidur. Baca sama-sama, 2, 3. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dari periuk, di sana akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan dia sedang bekerja dengan pelamikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya, menurut apa yang baik pada pandangannya. Lanjutkan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masalah aku yang dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang satu bangsa dan satu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa berharap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku akan menjatuhkan pendapatan yang kurancangan itu kepada mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Baca dengan jelas dan tegas. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah kamu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Kita baca yang bagian terakhir dan itu ayat hafalan kita. Baiklah, 2, 3. Baiklah masing-masing bertobat dan baiklah masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Sekali lagi, baiklah masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Sampai sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia kita membaca firman Allah dan memelihara dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Pas ini nggak ada di mimbar tinggi sehingga izinkan saya turun. Di sini maksudnya. Boleh ya? Kalau tidak boleh, permisi. Bapak Ibu, mari berjuang. Ini tema yang diberikan oleh gereja kepada saya. Sama-sama baca. Memperbaiki tingkah laku dan perbuatan. Orang-orang muda, Om tanya dong, gampang gak hidup sebagai orang yang berbeda di antara teman-teman? Contoh, banyak nyontek, karena nyontek itu bagi orang muda adalah budaya, dan budaya harus dilestarikan.
Dan kau tidak menyontek. Gampang tidak? Bagian satu orang bilang gampang, beberapa orang lain bilang berkata apa? Sok loh, sok suci loh. Di pemerintahan lebih susah lagi nak. Di sekolah saya sudah susah, di pemerintahan sudah susah. Kenapa? Bukan hanya orangnya yang berdosa, sistemnya berdosa dan dirancang untuk berbuat kejahatan. Dan itu diprotes orang-orang muda baru-baru ini yang ditunggangi oleh provokator. Kenapa kita sebut provokator? Jelas kalau NCB listrik yang gede itu bisa dibakar dari bagian dalamnya, itu hanya bertanda yang bakar pasti ahli, bukan orang sembarang. Hanya orang yang mengerti listrik bagaimana membakar dari dalam. Kalau kita dari luar yang nggak ngerti, kita bakar bagian luar, dan biasanya orang awam pasti menghindari listrik, bukan mendekati listrik kalau demo. Hari ini orang-orang muda bangkit berkata-kata untuk membawa Indonesia lebih baik. Mereka berjuang bagi orang masa depan Indonesia. Tapi lihat, orang-orang muda itu diteror, orang-orang muda itu ditangkap, orang-orang muda itu kemudian diberangus, kemudian ada buzzer dipakai untuk menghancurkan supaya orang-orang muda itu diam. Bapak Ibu, kenapa tidak pernah gampang tema ini? Dan kalau Anda mau berubah sebentar, pulang dari sini lumayan, yang berubah lumayan banyak, ada 300, punya kekuatan untuk berubah bersama-sama. Namun kalau Anda pun, ya ternyata yang berubah dari sini hanya 2-3 orang, katakanlah 10 orang, itu masih dianggap aneh oleh kelompok nanti di gereja. Berubah dia. Kalimat pertama, kedua, kelainan. Kalau berubah aja lumayan, kalau mulai kelainan, mulai ada yang mengutuki atau mulai dikatakan menghakimi, paling 10 hari. Paling 10 hari. Teman-temanku saya mencintai Tuhan. Mengapa kita takut hidup menurut firman Tuhan? Silakan. Mengapa kita takut hidup menurut firman Tuhan? Jawaban saya salah satunya kemungkinannya adalah ini, sama-sama baca. Kita takut firman Tuhan merusakkan kesenangan kita. Kita takut merusakkan hobi kita, main domino. Buat saya main domino fasilitasi aja di gereja, gak apa-apa. Beri kesempatan orang-orang tua yang suka main domino 2 jam. Sesudah kebaktian silakan, bila perlu kasih kopi buat mereka. Bukan judi kan? Nggak pakai uang kan? Silakan aja. Jangan dimusuhi. Justru difasilitasi. Ibu, berikan suamimu kopi, jangan pakai gula. Kenapa? Kata mereka dulu. Nanti gulanya meningkat. Kasih gula, kasih teh, kasih snack. Tapi buat aturan main, paling lama 2 jam. Supaya kau tidak kehilangan suamimu. Dan suami tidak kehilangan dikatakan istrinya. Kalau sampai 4 jam, buat istrimu shopping habis kau. Lagi ya, dia sama-sama, nggak gampang. Kita takut dirusak. Kalau papaku dahulu memang rusak. Dia main ceki. Asik kisi. Tak tobe. Belum. Papaku, kau bilang, Papa, kau jangan main judi. Dia bilang, bukan main judi, rekreasi. Tapi pulang dekatnya kritik, gak jelas, kalah masalahnya. Kalau main domino silakan aja, sebagai olahraga buat kalian, fasilitasi. Bahkan mungkin beberapa orang yang suka main domino di luar sana bisa tertarik ke gereja karena kelompok ini.
pingpong di gereja, sama. Main pingpong, buat aturan main 2 jam paling lama. Orang muda ditarik untuk main pingpong lalu bersama-sama mengupdate diri di gereja. Sesudah kebaktian kah atau sebelum kebaktian kah main pingpongnya gitu. Bilang sesudah kebaktian aja, kenapa? Badanmu bau nanti. Itu kira-kira difasilitasi, jangan ditolak ketika orang-orang mencari hal-hal baik di gereja. Namun Bapak Ibu dan sama-sama ada hobi yang lain. Jemaat kami dahulu suka mancing. Awalnya mancing ikan, selanjutnya mancing keributan. Kenapa? Kenapa mancing keributan? Karena setiap liburan pasti dia mancing. Istrinya ulang tahun gak peduli, dia mancing paling penting. Dia bilang bukan ikannya paling penting istriku, karena istrinya berkata kita beli aja di pasar. Suaminya bilang bukan belinya paling penting, tarikannya. Namun Bapak Ibu, hobi oke. Tapi kalau usia kau 40 tahun, anakmu tidak mengenalmu, apa jadinya dirimu? Ikan mengenalmu. Kolam mengenalmu. Nyamuk yang banyak pun mengenalmu. Tapi anakmu kehilangan engkau. Gampang gak gampang. Tapi sekali lagi, berani gak? Berani gak percaya bahwa ketika engkau dan saya memilih jalan Tuhan, oke, kau akan lebih kreatif mengatur waktumu, mengatur dirimu. Kau kehilangan kesenanganmu? Tidak. Yakinkan dirimu, teman-temanku, firman Tuhan belum pernah merusak kesenanganmu, tapi bahkan memperkaya kesenanganmu sebenarnya. Orang muda, kau menikmati pornografi, umpamanya. Kau berkata, kalau kau udah datang ke gereja menikmati firman Tuhan, pornografi tidak lagi menjadi bagianku. Tahukah kau, ada banyak hal yang lebih indah dari pornografi? Pornografi, pacaranmu ngawur pasti. Pornografi, pernikahanmu ngawur pasti. Lalu kau mengambil satu kesempatan, aku mau pegang firman Tuhan. Kau mulai dikatakan mengembangkan dirimu, berkembang dengan teman-temanmu. Kau memiliki seorang pacar yang menarik hatimu, saling membangun di situ. Hari ini kau akan berkata, puji Tuhan, haleluya, saya gak diikat oleh pornografi, tapi membangun diriku. Itu yang disebut berani buang yang jelek demi yang baik. Bahkan yang kedua, berani buang yang baik demi yang terbaik. Orang muda, mari bertarung nak. Sama, ayah ibumu bertarung, membuang yang baik demi yang terbaik. Pertemananku di main domino itu memang keren. Tapi ketika istriku sakit, dia lebih penting daripada domino itu. Oh ya, tahu skala prioritas. Jemaat Tuhan, baca sama-sama. Kami sering mengaku Yesus adalah Tuhan, adalah kebahagiaan terdalam, pengharapan tertinggi, sahabat terpenting, harta terbesar dalam hidup kami. Namun dalam realita keseharian, baca, kami lebih sering takut miskin, takut rugi, takut gagal, takut malu, takut kesepian, takut menderita. Kita ketakutan ini sampai hilang Yesusnya. Kita akhirnya kemudian seorang bernama Timothy Keller membuat definisi dosa yang lebih update. Dosa dahulu dipahami adalah melawan Tuhan. Iman berarti dikatakan melakukan kehendak Tuhan. Buat dia buat definisi yang lebih update. Dia bilang, apakah dosa? Dosa adalah menaruh sesuatu yang harusnya tempatnya Tuhan. Karenanya bisakah berhala itu adalah istri? Bisa. Bisakah berhala itu adalah orang tua? Bisa. Hati-hati kau anak muda, kalau ayah ibu mulai berkata seperti banyak orang Batak, orang tua itu adalah Tuhan yang kelihatan.
Batak, gaya banget. Debatana tarida, itu bahasa Batak. Debatana tarida. Tuhan yang kelihatan. Karena Tuhan yang kelihatan harus taat pada dia kan? Padahal orang tua harus ditaati tidak? Nggak berani. Orang tua harus taati kan? Yang orang tua dulu yang jawab. Orang tua harus taati. Tidak selamanya. Lihat terjemahan orang Batak. Hukum keberapa itu? Keempat? 5? Ikon pasang apapun atau ras. Ikon harus. Padahal dalam bahasa Ibrani, honor your parents. Itu terjemahannya. Hormati ayahmu dan ibumu. Bukan ikon, bukan harus. Kalau bahasa biasa. Terjemahkan. Hanya hormati. Lumayan, dia lebih mengerti kitab suci daripada orang Batak. Oh ya, orang Batak mengklaim dirinya lah Tuhan yang kelihatan. Makanya dihajarnya anaknya, disemena-menanya anaknya nggak boleh berpendapat. Puji Tuhan nak, kalau kita bahasa dia ternyata nggak sejelek terjemahan bahasa Batak Tuhan. Sehingga kau lebih aman. Tapi tunggu dulu, jangan kau kurang aman karena yang ini pun semena-mena sekalipun gak ada kalimat itu. Enggak. Kau didengar oleh orang tua kalau ngomong. Didengar doang. Bapak Ibu, mari berjuang. Ketika seorang anak katanya diberi kesempatan bersuara, dia berkembang sebagaimana seharusnya. Kalau dia ditekan sedemikian rupa, yang ada padanya tidak berkembang. Yang berkembang adalah maunya bapaknya, bukan maunya Tuhan bagi anaknya. Apa yang harus terjadi? Maunya Tuhan bagi orang tua harus terjadi. Maunya Tuhan bagi anak harus terjadi. Bukan maunya mama bagi anak harus terjadi. Karena itulah firman Tuhan berkata apa? Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Apa artinya? In the way he should go. Di jalan yang harus anak ini tempuh. Siapa tahu jalan ini? Ayah ibunya. Bagaimana ayah ibunya mengetahui jalan itu? Dia percayai Tuhan. Dia lihat anaknya. Lalu sekarang dia mengerti. Oh ternyata anakku begini. 3 anakku di rumah. Lahirnya bulan Mei semua. Dari perempuan yang sama. Rahim yang sama. Papa yang sama. Mukanya lain-lain. Yang kedua, sifatnya lain-lain. Yang pertama kalau kupelototi nangis langsung. Bukan nangis, nunduk langsung. Yang kedua Jeron kalau kupelototi, ada apa Pak? Abangnya bilang, nunduk Papa marah. Aku tahu Papa marah, tapi kenapa? Yang ketiga, kupelototi, nangis langsung. Jeron berkata, Papa, kau ini gadil. Dulu aku sama abang dapat lidi. Jesse nggak pernah dapat lidi. Anak, abangmu kupelototi nunduk langsung. Kalau kau kupelototi, ada apa Pak? Kau bilang begitu. Adikmu, baru kupelototi nangis langsung, nggak sempat dapat lidi. Kalau kau sempat, kenapa? Kau nanya, ada apa Pak? Gak harus tanya kan? Lakukan saja kan? Tapi kau terus tanya. Jadi datanglah. Bapak Ibu, mari berjuang. Maka nafs kita, saya hanya ambil 2 poin di situ, tapi 2 poin bisa sangat panjang. Jadi jangan lihat jam tangan Anda. Kalau Anda lihat jam tangan Anda, berarti Anda berkata, Bapak, tolong segera berhenti. Sabar. Ini pertama-tama, sama-sama baca. Pertobatan, penyerahan, pembaruan. Pertobatan, penyerahan, pembaruan. Tahukah kita jemaat, kita melayani Allah yang tidak butuh kita? Percaya kata-kata ini? Hidupi kata-kata ini di gereja? Pak, kalau dihidupi Pak, sombongnya saya nggak keluar Pak. Pak, saya paling berharta di gereja Pak. Pak, saya paling pandai di gereja Pak.
Kalau kau nggak memahami kalimat-kalimat ini teman-temanku, nggak ada kemajuan dalam gereja dan nggak ada kemajuan dalam diri kita masing-masing. Ini bukan karena aku. Kenapa? Karena Tuhan bisa menggunakan binatang ini untuk melayani Tuhan. Anda pernah lihat ikan besar dipakai di kitab Yunus, gagak bagi Elia, keledai, Bileam, singa, Daniel, ayam. Bilang kiri kanan, gak usah sok. Tuhan pakai ayam. Oh ya, kalau Tuhan bisa pakai ayam, bukankah Petrus harus bertobat dari kesombongan? Kalau Tuhan bisa pakai keledai, engkau bisa naik keledai, tapi Tuhan bisa pakai keledai ini karena melayaninya. Siapa kita sehingga kita berkata, oh, aku, karena aku, betul karena engkau memang mengambil bagian di situ. Tapi jangan bilang karena aku maka semua jadi. Tapi karena Tuhan memakai aku, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Teman Tuhan, kita mengambil satu studi kasus, dan ini satu studi kasus yang paling ngeri dalam Alkitab. Siapa dia? Saul. Anda masih mengingat Saul ketika dia dipilih menjadi raja, dia lebih tinggi dari semua laki-laki di Israel. Ketika dia dipilih, dia berkata, siapa saya? Saya dari suku yang terlalu kecil, saya ini gak layak. Keren kan? Keren. Tapi dia dipilih, dia memberanikan diri untuk melayani Tuhan. Jadi raja pertama Israel, raja pertama. Tapi lihat bersama-sama, ketika orang ini melakukan perkara yang mulia, dia potongnya dikatakan lembu, dibagi dikatakan menjadi 12, dikirim ke berbagai-bagai suku. Mereka mau perang melawan musuh. Keberanian Saul sedang digugat hari itu, dan dia diminta untuk membuktikan diri sebagai seorang pemimpin. Dia potong di lembu tersebut, dikirim ke berbagai-bagai Israel. Dia berkata, besok kalau setiap suku tidak mengirim orang untuk berperang melawan musuh, mereka akan menjadi seperti potongan-potongan daging ini. Bayangin, ada seorang muda berani sedemikian dalam melakukan maunya Tuhan. Apa yang terjadi? Besoknya kumpul berperang dan mereka berkata, karena Tuhan mereka menang. Tapi yang terjadi selanjutnya apa? Berperanglah mereka, ini yang terjadi. Dimulai dengan takut akan Tuhan, dilanjutkan dikatakan mulai takut dengan manusia. Ketika mereka mau berperang, sebelum berperang mereka akan mengadakan persekutuan penyembahan dengan Tuhan, membakar persembahan. Hari itu yang membakar gak boleh siapapun kecuali Samuel. Samuel yang agak tua itu agak lambat jalannya, rakyat mulai ribut. Gak datang raja apa Samuel, mungkin dia terangkut batu di jalan. Udahlah, biarlah kau yang mempersembahkan raja Samuel. Apa yang terjadi? Dia takut kepada orang-orang. Bisa terjadi chaos. Dalam takutnya, dia mulai melangkah melebihi batasannya. Yang terjadi adalah hari itu dia mengambil posisi Samuel. Pas dia mau mengambil posisi dan mulai mempersembahkan, Samuel datang. Samuel berkata, karena engkau telah melewati batas, Tuhan telah menetapkan batasmu dan kau akan hilang dari kerajaan. Apa kalimatnya seorang bernama Saul? Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah melangkahi titah Tuhan. Dia masih bertobat nih, masih bagus. Dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada raja, takut. Lebih takut kepada rakyat daripada kepada Samuel. Lebih takut kepada rakyat daripada kepada Tuhan. Di sini, the fall down seorang leader, seorang pemimpin. Ketika lebih takut dikatakan kepada kata-kata jemaat. Ketika berkatakan takut pada kata-kata orang kaya di gereja. Jatuh dia. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka.
Orang Jakarta bilang, siapa kamu boleh menjawab yang bukan hakmu menjawab? Siapa kamu? Dan yang terjadi adalah hari itu dia lebih takut manusia daripada Tuhan. Selanjutnya apa? Sesudah dia mulai terkikis imannya, pondasinya, dia mulai takut dengan seorang muda bernama Daud. Daud kemerah-merahan. Betul dia cakap dalam beberapa hal, tapi jelas Daud bukan lawan Saul sebenarnya. Tapi dia takut, bayangkan, takut akan Tuhan tergerus. Selanjutnya takut kepada manusia lebih besar. Selanjutnya menurut takut kepada satu pribadi yang bukan siapa-siapa sebenarnya. Selanjutnya apa? Takut kepada musuh. Anak muda, lihat kau takut kepada siapakah? Kalau kau takut kepada dirimu, engkau hanya takut sekuat dirimu. Kalau kau takut kepada penguasa di sekolah, itu hanya sekuat itu dikatakan sekolah mampu mengangkatmu. Tapi kalau kau takut kepada Tuhan, sehebat apa dia bisa mengangkat dirimu. Ingatlah seorang bernama Yusuf. Bukankah Yusuf menyerahkan dirinya bukan ke tangan Potifar, bukan menyerahkan dirinya ke tangan istri Potifar. Kalau ke tangan istri Potifar, dia gigolo nomor 1 di Mesir. Hanya gigolo, orang brengsek, dibuang. Tapi dia takut kepada Tuhan. Kau tahu apa terjadi nak? Sebesar apa tangan Tuhan bisa mengangkat seorang bernama Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bedanya cuma cap raja. Orang muda, maukah kau menyerahkan dirimu ke tangan Tuhan? Ke tangan Tuhan. Ke tangan Tuhan. Serahkan dirimu ke tangan Tuhan. Hari ini Abang Mujerong dalam posisi sangat tertekan karena dia menyuarakan apa yang harus dia suarakan sebagai orang muda. Baser begitu banyak menyerang, mau mematikan dikatakan karakter Jerome. Saya berkata padanya, nak, jangan lupa tujuanmu apa ketika kau demo. Jangan lupa. Tujuanmu adalah Indonesia masa depan. Kalau sudah jelas didengar apa yang menjadi tujuanmu, sudah selesai. Kalau nggak dilakukan, yang penting masyarakat tahu pertarungan itu dan orang-orang muda tahu kau ikut bertarung di situ. Masa depan akan lebih baik. Kenapa? Ada orang muda bernama dirimu, ada orang muda bernama BNKB mengambil posisi standpoint yang sangat kuat dalam jalan-jalan Tuhan. Orang-orang muda kemudian terjadi pada Saul, dia sama-sama. Kerusakannya makin hebat, tetapi kata Saul, sama-sama baca, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah hormatmu kepadaku. Dia masih mengaku dosa. Aku telah berdosa, tapi sekarang ngomong kosong mengaku dosanya. Teruskan. Tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan tua-tua bangsaku. Bangsaku? Bangsaku? Bukankah harus bangsa kita? Bangsaku? Dia sama-sama. Ketika ketakutan merajai, bukan takut akan Tuhan yang merajai. Maka sekarang bahasa pun menjadi bahasa yang susah. Lanjutkan. Dan di depan orang Israel, kembalilah bersama-sama dengan aku. Kembalilah bersama-sama dengan aku. Lanjutkan. Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Kok Allahmu? Ini sama-sama. Ketika ketakutannya dikatakan kepada manusia, kepada Daud, kepada musuh. Sekarang Allah diganti posisinya dengan seorang bernama Daud, dengan seorang bernama suku-suku Israel, diganti dengan musuhnya. Maka definisi Timothy Keller menjadi benar. Apa itu dosa? Apa itu berhala? Berhala adalah menaruh penghormatan lebih yang harusnya kita berikan kepada Tuhan. Maka teman-temanku numpang tanya, kau berikan persembahanmu dengan benar barusan? Atau kau menahan sebagian berkat Tuhan itu dan kau berkata, sebagian sajalah. Maka kemudian nanti majelis akan berdoa lagi, berpuasa lagi karena kebutuhan gereja kurang. Dan kau menahannya.
Hati-hati engkau. Lawanmu bukan majelis, lawanmu Tuhan yang memberkati engkau. Kau sedia diberkati lebih. Kau mencuri berkat itu bagi dirimu. Hati-hati engkau. Leaders, sama-sama baca. Leaders are merely seekers with glorified title. Ini penting banget, teman-temanku majelis. Hormati dirimu dan was-was dengan posisimu, karena pemimpin itu adalah seorang berdosa sesungguhnya, kan? Tapi engkau punya titel yang diagungkan. Titelmu mengagungkan dirimu, majelis jemaat, pendeta. Kalau kau lihat ini saja kau sudah mulai enggan mendekati aku, kan? Makanya aku gak sadar ngeri pakai yang ini. Wih, tanda-tanda pengabdian dan kesucian. Ini tanda kesucian ini Bapak Ibu. Tanda pengabdian kepada Tuhan. Kalau Anda nggak tahu, ini artinya ini. Jadi kalau Anda melihat aku pakai gini kan, Anda akan ngeri dekat aku, kan? Jangan-jangan mau menghakimi saya seperti ini. Kalau anggap pendeta mau menghakimi muka, ini mengabdi kepada Tuhan artinya ini. Majelis jemaat, ada power di tanganmu. Kalau betul perkataan seorang bernama Abraham Lincoln, kalau mau tahu karakter orang, berikan dia kuasa. Kedapatankah kita setia dikatakan dalam kuasa yang Tuhan percayakan kepada kita? Leadership, roles amplify our many idols. Oh, kepemimpinan kita itu membesarkan, membuat lebih wow dikatakan. Membesarkan dikatakan idola atau berhala dalam diri kita. Power itu sendiri bisa jadi berhala, posisi menjadi berhala. Tapi terpujilah Tuhan, Alkitab pernah mengatakan pemimpin yang melayani. Ya, dalam pertemuan pertama anak-anak remaja mungkin tidak datang. Saya berkata kepada teman-teman om yang berusia, saya berkata pada mereka, aku menghamba bagi jemaat. Tuannya siapa? Ada yang jawab, jemaat. Alkitab nggak ngomong gitu. Aku menghamba kepada jemaat, tuannya siapa? Tuhan. Karena Tuhanlah aku menghamba kepada jemaat. Maka jangan pernah berdoa, Tuhan kayak berdoa untuk hamba kami. Itu bukan hambamu pendeta ini. Hamba Tuhan ini yang menghamba di dalam jemaat. Majelis juga sama, menghamba kepada jemaat. Karena ya Bapak Ibu sama-sama baca, pengakuan bahwa kita hanya hamba, hanya hamba, teruskan. Penerimaan bahwa Tuhan pencipta, kesediaan dan kerelaan dibentuk. Anda pernah lihat pembuat bejana? Tanah liat kan? Bisa meleot langsung kan? Tapi lihatlah Bapak Ibu, ada rancangan mulia di kepala seorang pembuat bejana. Penjunan itu dirancang untuk pekerjaan-pekerjaan mulia. Kalau diterapkan dalam kehidupan kita, ketika engkau anak-anak muda menyerahkan dirimu ke tangan Tuhan, engkau digunakan bagi pekerjaan-pekerjaan mulia. Katakan amin. Oh ya, tadi ada anakku dari satu sekolah dengan saya di 98 masuk aktuaris. Oh, anakku, kau tahu kan aktuaris gajinya gede? Oh, karena itu kau masuk situ. Wow. Tapi tenang, boleh nggak pikir gaji gede? Boleh. Yang penting kau tidak main curang di situ. Dengan keahlianmu, kau ambil profesi aktuaris. Kau masuk dikatakan dalam dunia perbankan, masuk dalam dunia dikatakan orang-orang masuk insurance. Engkau boleh tawar-tawaran gaji minimal 200 juta. Jadi 10 tahun mendatang BNKB ada persepuluhan tiap bulan 20 juta. Haleluya. Dia bilang dalam hati, kok kecil banget Pak. Oh, kalau kau the best of the best dikatakan aktuaris, kau menjadi orang yang bisa menebak dikatakan apa yang terjadi, gajimu kau boleh samakan dengan direktur perusahaan itu. Kenapa? Engkau mendatangkan
surplus lebih banyak bagi perusahaan. Oke? Oke? Adik kelas saya, adik 968. Bapak Ibu, lihat sama-sama video pendek ini. Ada seorang kaya raya di gereja, ada seorang kaya yang lain juga di gereja. Apa yang dia lakukan? Ini yang dia lakukan. Menyapu gereja. Temannya yang sedikit berhasil hidupnya, lihat temannya, ih, kok bersihin gereja? Sampai 30 menit, dia terus. Temannya berkata, kasihan, saya akan bantuin dia cari pekerjaan. Kenapa? Saya melihat kau membersihkan gereja. Dia berkata, saya membersihkan gereja seperti biasanya. Jadi bukan karena kebetulan dia membersihkan gereja, dia biasa membersihkan gereja. Bagaimana kalau kamu saya diberikan kartu nama saya? Kamu boleh call saya kalau butuh pekerjaan. Oke. Saya ambil kartu nama saya ya. Oke, ini kartu nama saya. Kamu boleh telepon kapan saja kalau mau sesuatu. Saya juga mau berikan kamu kartu nama saya, boleh? Ini mobilku? Hah? Ini mobilmu? Dan kau membersihkan gereja? Kamu CEO? Dan kamu membersihkan gereja? Sayangi Tuhan dengan segenap hati, dia berkata. Video ini sengaja dibuat oleh orang baik di gereja, mau meyakinkanmu tidak ada pelayanan yang terlalu remeh untuk diabaikan di gereja. Tidak ada pelayanan terlalu remeh yang dapat diabaikan di gereja. Maka saya berkata kepada Anda, saya dipakai Tuhan bagi Anda. Satu saja kriteria saya bahwa saya dipakai Tuhan bagi Anda. Kalau saya datang kembali ke gereja Anda dan sampah saya nggak lihat berantakan di gereja, saya berhasil. Undang saya lagi. Tapi kalau gereja Anda terus kotor seperti ketika sebelum saya datang, jangan undang saya. Saya nggak dipakai Tuhan untuk Anda. Anda hanya dibuat tertawa oleh Tuhan melalui saya. Tapi nggak ada perubahan terjadi. Sesederhana itu, sampah berantakan di mana-mana, jangan undang saya lagi. Nestor, jangan undang apa? Bapak Ibu, mari berjuang. Ini yang kedua, berkuasa penuh, sama-sama baca. Berkuasa penuh. Apa artinya kalau Allah berkuasa penuh? Apa artinya? Lihat gambar ini, Bapak Ibu, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pertanyaan saya adalah sebelum pada mulanya apa? Angkat tangan supaya bertanggung jawab.
pada mulanya gelap gulita bumi. Itu sesudahnya Pak. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi masih kosong dan gelap gulita gitu kan, selanjutnya itu. Sebelum pada mulanya angka 1 sebenarnya. Tapi bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya serius. Pada mulanya, sebelum pada mulanya apa? Oh, orang matematika jawabannya exactly. Tepuk tangan untuk perempuan ini. Dia bilang sebelum pada mulanya hanya Allah. Oh haleluya. Bahkan waktu dicipta. Sebelum waktu ada, hanya Allah yang ada. Sebelum waktu ada, penghuni sorga yang ada. Sebelum waktu ada, engkau tidak ada. Dan kita memuji Tuhan. Waktu berjalan. Sekarang sebelum dicipta Allah. Ketika waktu berjalan, di mana Allah? Di mana Allah? Karena angkat tangan gak ada yang berbicara kan? Bagus. Angkat tangan baru berbicara. Ketika waktu berjalan, di mana Allah? Ibu matematika. Kan sebelum waktu ada, Allah. Ketika waktu dicipta, Allah ada. Di mana Allah? Dia mencipta, tapi di mana Allah? Waktu berjalan, di mana Allahnya? Kemudian Tuhan datang menjadi manusia. Di sini kita mengerti bersama-sama Bapak Ibu, jangan sembarangan dengan Natal Anda sekalipun itu meriah. Jangan sembarangan. Kenapa? Yang tidak terbatas masuk ke terbatasan. Yang kekal menjadi masuk ke sementara dan bisa mati. Makanya kalau orang mulai menghina penebusan kita, meninggalkan imannya, lalu memilih yang lain, aku berkata bodoh sekali kah? Bodoh sekali kah? Kenapa bodoh? Kalau Allah mencipta menjadi manusia, terlalu penting dirimu dibuat oleh Tuhan. Dan kau membuang kasih Tuhan yang terlalu penting demi yang tidak penting. Saya bukan mau menghina agama manapun di sini. Yang saya mau katakan adalah inilah teologi di dalam Yesus Kristus. Dia berinkarnasi masuk. Bapak Ibu, dan itu adalah pembuat, dia adalah penjunan. Dia adalah pembentuk, dia pencipta. Waktu terus berjalan, present age. Ini present age. Di present age, zaman ini kita bisa menderita. Orang percaya Yesus menderita. Yang gak percaya Yesus menderita. Orang yang percaya Yesus bangkrut. Yang percaya Yesus bangkrut. Yang percaya Yesus tabrakan. Yang gak percaya Yesus tabrakan. Kemudian yang percaya Yesus bisa sakit. Yang gak percaya Yesus bisa sakit. Pertanyaannya adalah, apa bedanya orang tidak percaya Tuhan dengan percaya kepada Tuhan? Karena angkat tangan gak ada yang berani jawab. Apa bedanya Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus dan tidak percaya Tuhan Yesus? Karena ternyata sama, silakan Bapak. Keselamatan, oke, tapi sama-sama bangkrut. Sama-sama tabrakan. Bedanya apakah? Dan ini menjadi kekuatan Anda menghadapi ketekanan kehidupan. Jaminan Anda bahwa Anda belum pernah kesepian. Jaminan Anda bahwa Anda belum pernah ditinggalkan. Lihat sama-sama. Oh, Tuhan pernah berkata di age to come. Maka orang percaya itu tidak hidup dalam zamannya sendiri. Dia ada pada ini. Baca sama-sama. Overlap to ages. Baca keras. Overlap to ages. Apa artinya overlap to ages? Overlap to ages. Aku bisa menderita. Dia bisa menderita. Aku bisa bangkrut. Dia bisa bangkrut. Tapi terpujilah Tuhan.
aku menghadapinya belum pernah dengan kekuatanku sendiri. Karena dia berkata, dia berjanji di age to come. Zaman yang akan datang ku nikmati, sudah ku dicicipi hari ini. Zaman nanti kesempurnaannya, hari ini aku telah mengalaminya. Dia berikan itu bagiku, sekalipun belum genap. Dalam istilah teologi, already but not yet. Haleluya. Teman-temanku, Tuhan akan datang kedua kali. Sekarang pertanyaanku digenapkan di matematika. Ini adalah gambar dari zaman yang akan penciptaan sampai kepada kiamat. Orang muda, saya menantangmu. Jawab abang Om. Jawab Om. Di mana Tuhan di gambar ini? Silakan. Di mana Tuhan di gambar ini? Angkat tangan baru ngomong. Ayo, angkat tangan, bro. Dalam semua fase itu Tuhan ada. Ngomong lebih detail. Dalam semua fase itu Lebih detail. dalam semua fase itu Tuhan ada. Itu gak detail, nah. Itu global namanya. Ngomong detail. Gede. Bila sebelum waktu ada, bila sebelum waktu ada, Tuhan ada. Terus, Sesudah waktu ada, Tuhan tetap ada. terus. Bahkan setelah waktu pun berakhir, Tuhan tetap ada. Oh, haleluya. Haleluya. Kau perlu menjadi pendeta untuk mengerti hal itu. Kenapa? Itu adalah pemahaman seorang Kristen. Cijo. Silakan. Ini. Katakan sama-sama. Tuhan hadir di mana-mana. Sama-sama. Tuhan hadir di mana-mana. Oh ya. Di suka kau ada, di duka kau ada. Yesusku. Kalau Anda dulu dengan pasangan Anda, pegang tangan sebentar boleh? Pasanganmu mana Pak? Anda dulu pada suami masing-masing. Boleh maju ke depan. Karena sudah ada tempat yang kami Pak Ibu, pindah Pak. Ayo. Kalau suamimu tidak bergerak, kau yang bergerak istri. Istri, kau yang ngomong kalimat ini kepada suamimu dalam bahasa yang dimengerti suamimu. Jangan bentak suamimu. Bahasa yang dimengerti suamimu. Pegang tangannya sebentar, boleh ya? Berikan kalimat ini untuk suamimu. Terima kasih yang kau ada dalam dukaku. Suami boleh jawab, apa? Istri ngomong lagi, terima kasih ya engkau datang memberi sukacita bagiku. Sekarang lihat wajah pasanganmu,
5 detik tanpa sebentar. Lihat pasanganmu 5 detik dengan begini. Bukan, ya. Lihat pasanganmu 5 detik, ikuti hitungan saya baru boleh lihat yang lain. 5 detik. Mulai dari sekarang, 2, 3, 1, 2. Jangan lihat saya, Bu, lihat pasanganmu. Ini suami? Oh, bukan suami, saya pikir suami. Oke. Berhasil nggak? Adikku berhasil? 5 detik? Oke. Ya. Kalau Anda suami yang peka dengan pasangan Anda, itoku, sebagai dulu itoku. Ekspresi suamimu menyatakan cinta kalian beres di rumah. Oh, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, sambil pegang tangan pasanganmu, ngomong. Sayang, Tuhan hadir ternyata di setiap waktu kita. Sambil lihat gambarnya coba ya. Lalu ngomong kepada pasangan masing-masing, 2, 3. Sayang, ternyata Tuhan dalam setiap waktu kehidupan kita. Ya, Dia hadir dalam setiap waktu. Siapa di sini suami pernah minta maaf sama istri? Ini suami pernah minta maaf. Yang sering minta maaf. Anda langsung tahu yang sering minta maaf, itu banyak salahnya ya. Bapak Ibu, kita lihat ke depan, kita selesaikan. Baca sama-sama, berdaulat. Apa arti berdaulat? Berkuasa penuh. Apa arti berdaulat? Ini dia berdaulat. Anda masih mengingat waktu, kalau Anda seumur saya, Anda masih ingat stiker ini? Ya. Stiker ini itu top banget. Dalam banyak Alkitab ada gambar ini. Ambil aja masing-masing ada di situ. Padahal kalau kengerian datang, ya nggak percaya juga. Cuma gambarnya doang kayak keren gitu. Bapak Ibu, apa itu berdaulat? Baca. Tuhan berkuasa atas alam semesta dan segala isinya. Perempuan baca. Apapun yang Tuhan katakan pasti terjadi. Lagi-lagi baca. Bagaimanapun situasi alam semesta, semua dalam kontrol Tuhan. Oh, lain kali saya khotbah bagian ini di gereja, saya akan ceritakan detail pengalaman 2007 itu. Itu ngeri. Tapi dalam kengerian Tuhan lebih besar daripada kengerian. Katakan amin. Ya, anakku yang tadi bercerita padaku mengenai kengerianmu, pegang kalimat-kalimat ini anak. Pegang. Kemudian apa itu berdaulat? Sama-sama baca. Yang mana belum menikah baca. Dampaknya bagi orang percaya. Laki-laki yang baru menikah. Hidupku ada di tangan yang maha kuat, bukan kuat, yang maha kuat. Karena itu Pak Nestor berkata, apa kabar? Luar biasa, yes. Padahal tampaknya biasa. Tapi dia meyakini itu karena tangan yang maha kuat ada padanya. Dan yang perempuan baca yang belum menikah, hidupku terjamin baik dalam kesukaan dan dalam kedukaan. Puji
dikuasai oleh apa yang Anda hafal sebelumnya. Anda tahu tangan Tuhan menopangnya beda dengan Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang tangannya begini nih. Itu namanya stroke. Kalau tangan Tuhan menopangnya, Anda ditopang. Anda udah gak berdaya, tapi tangan Tuhan menopang. Mana lebih kuat? Ini terjemahan yang jauh lebih kuat. Dan terus sebarkan kemana-mana, tangan Tuhan menopangnya. Tuhan menopang. Kita hafal ayat hafalan lalu berdoa. Yeremia 18 ayat 11b. Yang bikin D itu panitia ya. Gak jelas sebenarnya D atau C. Tapi mari kita ikuti panitia. Yeremia 18 ayat 11b. Baiklah kamu. 2, 3. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakunya yang jahat dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Dari awal 2, 3. Oh, ada di situ. Bukan hafal namanya. Bacalah dulu lalu matikan. Yang gak hafal, hafal. 2, 3. Yeremia 18 ayat 11b. Baiklah kamu masing-masing bertobat dan tindakanmu. Hanya laki-laki. 2, 3. Baiklah kamu masing-masing bertobat
Tuhan, Kau mendengar pernyataan iman anak-anak-Mu. Engkau memberkati masing-masing dengan cara-Mu, supaya kami pulang sebagai seorang yang dibarui, ditetapkan langkah kami berjalan dalam jalan-jalan-Mu, baik anak-anak maupun orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus.